Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini di majlis yang diberkahi Allah insyaallah ini kita berkumpul kembali, bertemu di sini untuk mengkaji salah satu dari tuntutan iman kita. Salah satu dari tuntutan iman kita yaitu mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di atas segala-galanya. Jadi mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, dan mahabbatul Rasul, kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini harus lebih unggul, lebih dominan daripada mencintai selain keduanya. Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin." Katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Rasulullah, in kana aba'ukum wa abna'ukum, jika orang-orang tua kalian, ayah-ayah, ibu-ibu kalian, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum wa azwajukum, dan saudara-saudara kalian serta istri-istri kalian atau pasangan-pasangan hidup kalian, wa ashiratukum, dan keluarga besar kalian, keluarga besar, marga, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang selalu kalian investasikan, kalian kembangkan, harta yang kalian kembangkan, kalian invest supaya berkembang, wa tijaratun takhshawna kasadah, dan perniagaan yang kalian takut sepinya, perniagaan yang kalian takut sepi, gak laku, gak berputar, wa masakin tardawna, dan tempat-tempat tinggal, tempat-tempat hunian yang kalian ridha, kalian puas menghuninya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, itu semua lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjuang di jalannya. Maka peringatan Allah, ancamannya apa? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka tunggulah oleh kalian, nantikanlah oleh kalian sampai Allah mendatangkan perintahnya. Itu adabnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk atau hidayah kepada orang-orang yang fasik. Nah, jadi di sini ada 8 hal yang biasa dicintai dan selalu menjadi bahan pemikiran manusia, kerisauan manusia, dan suatu hal yang diperjuangkan, dan paling dekat di hati manusia. 8 perkara yang paling dekat di hati manusia. Pertama, orang tua, ayah, ibu. Kemudian anak-anak yang dicintai. Kemudian saudara-saudari, ya. Kemudian istri-istri atau suami-suami. Kemudian harta yang sangat indah, sangat manis di hati manusia. Harta dengan segala macam bentuknya, mobil, motor, rumah, aset, harta, ya. Dan bisnis, lebih ditekankan lagi, tijarah, bisnis, yang kalian khawatir kalau lesu atau kalau sepi, bisnis. Ini yang sangat mendominasi jiwa manusia, ya. Orang-orang terdekat, ya, orang tua, anak, istri, saudara, dan aset atau harta, serta usaha atau perniagaan. Nah, Allah peringatkan, kalau sampai 8 perkara ini atau salah satunya, tidak mesti ke-8, ke-8 perkara ini atau salah satu darinya lebih kalian cintai, wahai kaum muslimin, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasulnya, dan berjihad di jalannya, awas, tunggu sampai Allah mendatangkan perintahnya. Ini adabnya. Dan Allah menegaskan bahwa Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik. Berarti mereka yang fasik. Jadi orang yang lebih mendahulukan cintanya kepada istrinya, anaknya, orang tuanya, hartanya,
lebih mendahulukan cintanya kepada itu semua, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasul, maka Allah menggolongkan mereka ini orang yang fasik. Mereka termasuk kaumul fasiki, kaum yang fasik. Dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada mereka, karena mereka berpaling dari wahyu, berpaling dari Allah, dari Rasul. Diperingatan. Ya. Nah, sebenarnya ketika seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, mengikrarkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan atau ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang itu berikrar dua kalimat syahadat dengan keyakinan hatinya, dan dia memahami makna serta kandungan dua kalimat syahadat, ini sudah otomatis membuat dia lebih mencintai Allah Ta'ala di atas segala-galanya. Kenapa? Karena di antara makna ilah, tadi kan la ilaha, tidak ada ilah. Nah, ilah dalam bahasa Arab itu al-ma'luh, yakni al-mahbub, al-ma'bud. Ilah itu artinya yang diibadahi, disembah. Dan kata ibadah atau penyembahan itu tidak ada ibadah, tidak ada penyembahan tanpa kecintaan yang paling puncak dan ketundukan yang paling puncak. Jadi makna menyembah, ya? Menyembah itu adalah mencintai dengan sepenuh hati. Jadi mencintai dengan kecintaan yang sempurna dan tunduk, patuh dengan kepatuhan yang sempurna. Itu makna ibadah. Makna bahasa secara ibadah begitu, ya. Maka orang yang begitu tunduk kepada harta dan mencintai hartanya, maka dikatakan menyembah harta. Atau orang yang mengagumi dunia dan hatinya terkuasai oleh dunia, hatinya sangat terpaut oleh dunia, maka boleh dikatakan dia menyembah dunia. Kalau benar-benar dunia itu sudah merasuk dalam hatinya, dia mencintai dunia dengan kecintaan yang kuat, sehingga ketika mau tidur ingat dunia, ingat dunianya, hartanya. Ketika bangun tidur ingat hartanya. Jadi selalu mengisi akalnya, selalu menyibukkan akalnya, menyibukkan hatinya adalah harta. Itu yang menguasai pikirannya, harta. Maka orang ini telah menyembah harta. Dan tidak mustahil seorang itu menyembah harta, menyembah dunia. Sebab dalam hadisnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamisah, ya. Sungguh celaka hamba dinar. Nabi bersabda, abdu ta'isa abdu ad-dinar, abdu dinar, ta'isa abdu dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba qatifah. Qatifah itu permadani, ya. Karpet permadani yang bagus, yang empuk, yang mahal. Seorang bisa menghamba kepada permadani atau karpet kalau dia sangat kagum, sangat dicintai, ya. Dan juga khamisah itu pakaian yang bagus. Celakalah hamba pakaian yang bagus, yang dikagumi dan sebagainya. Jadi dalam hadis ini Nabi mengisyaratkan boleh jadi seorang itu menjadi hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian kalau itu menguasai hatinya, ya. Nah, sehingga kalau seorang itu dikatakan Abdullah, hamba Allah, menyembah Allah, itu artinya hatinya dikuasai oleh kecintaan kepada Allah. Hatinya dikuasai oleh kecintaan sepenuhnya kepada Allah, sampai dia menghamba kepada Allah, menghambakan diri, merendah serendah-rendahnya, mencintai Allah setinggi-tingginya, mencintai Allah di atas segala-galanya. Nah, ini baru dikatakan menyembah, beribadah. Nah, sehingga seorang yang berikrar, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah. Itu kalau dia benar dalam kesaksiannya dan dia paham makna kalimat syahadat ini, terusir dari hatinya, tertepis dari hatinya kecintaan pada harta, pada dunia, pada manusia dan sebagainya. Bukan dia tidak mencintai itu, tapi itu menjadi sampingan semuanya, ya. Jadi yang paling kuat kecintaan kepada Allah. Bukan tidak boleh mencintai manusia, mencintai harta, tidak boleh, tapi itu hanya sampingan, itu sarana semua. Itu kecil, ya. Kecintaan Allah yang paling utama, yang asas, yang puncak. Yang lain-lain itu kecil, ya. Gitu. Sehingga seorang Muslim yang jujur, Muslim yang benar, yang jujur,
dia harus memprioritaskan, mendahulukan, mengutamakan cintanya kepada Allah di atas segala-galanya. Bahkan seandainya Allah menuntut untuk mempersembahkan nyawanya, bukan hartanya, nyawanya yang cuma satu-satunya, Allah menuntut untuk dipersembahkan kepada Allah, dia akan mempersembahkan dengan sukarela, dengan senang hati. Sebagaimana Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya, anak satu-satunya ketika itu. Karena Nabi Ismail alaihissalam ketika itu anak satu-satunya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam usianya sudah renta, sudah lansia, sudah lanjut usia, menjelang 100. Baru dikaruniai anak ketika usianya menjelang 100 tahun. Anak laki-laki yang ketika sudah mulai remaja, usia 11 ya, usia mungkin 9 ya, 9 tahun, 10 tahun, sudah mulai remaja dan sudah menjadi harapan ya, jadi buah hatinya, datang perintah dari sang kekasih, sembelihlah anakmu. Sembelihlah anakmu yang satu-satunya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menyambut perintah itu dengan lapang dada, dengan sukarela, dengan penuh mahabbah, dengan penuh kecintaan. Tidak ada sedikit pun keberatan. Meskipun secara manusiawi beliau sedih ya, secara manusiawi beliau sedih. Ini anaknya sendiri harus disembelih dengan tangannya sendiri, dengan pedangnya sendiri. Sedih secara manusiawi berat, manusiawi berat dan sedih. Tapi ini karena perintah sang kekasih, perintah Allah yang diagungkan dan dicintainya, maka beliau siap melaksanakan perintah itu. Dan tidak. Jadi untuk Nabi Ibrahim ujian itu melepas anak yang dicintainya, mempersembahkan anak yang dicintainya untuk Allah. Bagi Nabi Ismail ujiannya apa? Mempersembahkan nyawanya. Bagi Nabi Ibrahim ujiannya berbentuk persembahkan anakmu, kurbankan anakmu untukku, kata Allah. Bagi Nabi Ismail ujiannya persembahkan nyawamu untukku. Maka Nabi Ismail ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, inni ara fil manam anni athbahuk fanzur madza tara. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, dan mimpi Nabi itu wahyu, bahwa aku diperintah untuk menyembelih. Maka bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai sang anak? Apa jawaban Nabi Ismail? Ya abadi if'al ma tu'mar. Ya abadi if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Laksanakan. Insyaallah aku termasuk orang yang bersabar. Mana yang lebih berat ujian? Ujian Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail? Kedua-duanya berat ya. Nabi Ismail mempersembahkan anaknya berat. Nabi Ibrahim mempersembahkan anaknya berat sebetulnya secara manusiawi. Nabi Ismail mempersembahkan nyawanya juga berat secara manusiawi. Tapi karena tuntutan, permintaan al-mahbub, permintaan sang kekasih, maka keduanya siap. Lapang dada, tidak ada keberatan. Ini teladan ya. Teladan yang Allah tunjukkan untuk semua kaum mukminin. Seperti ini kecintaan kalian kepada Allah harus seperti ini. Ya. Ini. Apalagi kalau Allah menuntut dari hamba-hambanya untuk bangun subuh. Ketika sudah datang waktu subuh, segera berwudu dan melangkahkan kaki ke masjid, menembus kegelapan malam, menembus cuaca yang dingin, datang ke masjid salat berjamaah untuk menunaikan salat subuh. Padahal masih ngantuk-ngantuk ya. Seorang mukmin yang mencintai Allah, dia menyambut panggilan Allah, dia menyambut perintah Allah itu dengan lapang dada, dengan ringan, dengan enteng. Bahkan kalau kecintaan kepada Allah itu kuat, nggak usah nunggu subuh ya. 1 jam sebelum subuh, seorang mukmin itu bangun. Ketika ada ayam jantan berkokok, ya, ayam jantan berkokok sekitar jam 3, jam setengah 4, maka dia bangun. Kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang bangun di waktu sepertiga malam terakhir. Allah memerintahkan tidak secara wajib. Allah memerintahkan tapi bukan perintah wajib, perintah istihbab, perintah sunnah. Agar hamba-hambanya yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin bermunajat, berkomunikasi kepada Allah, ingin membuktikan cintanya yang lebih dalam kepada Allah, ayo bangun 1 jam sebelum subuh, wudu, berdiri, rukuk, sujud, membuktikan cintanya kepada Allah. Maka orang-orang mukmin yang cintanya jujur kepada Allah, dia menyambut perintah ini dengan lapang dada, menikmati dengan enteng. Ya. Padahal mungkin masih ngantuk atau dia masih pengen tidur gitu ya, masih nyenyak-nyenyaknya tidur. Tapi karena Allah menginginkan dia bangun dan berdiri, dia
prioritaskan apa yang dicintai Allah daripada yang dicintai oleh hawa nafsunya. Ini seramnya. Begitu pula ketika Allah memerintahkan untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah berupa zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Harta itu kan sangat dicintai, berat. Tapi ketika Allah yang dicintai, Allah sang kekasih, meminta orang mukmin untuk menyisihkan sebagian hartanya, maka orang mukmin mengeluarkan hartanya dengan sukarela, dengan lapang dada. Karena ini tuntutan Allah. Allah yang memerintah, maka dia laksanakan dengan lapang dada, dengan sukarela. Baik ada janji pahala atau tidak. Tidak mesti ada janji balasan pahala. Kalau itu perintah Allah, sami'na wa ata'na. Katakanlah tidak ada balasan dari Allah, seorang mukmin cukup cintai kepada Allah sudah cukup, mendorong dia untuk berinfak, untuk berzakat, bersedekah cukup. Tanpa ada iming-iming pahala. Seandainya ya. Apalagi ada iming-iming pahala. Allah menjanjikan ya, 1 dirham yang diinfakkan di jalan Allah akan dilipatkan 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu benih padi, biji padi. Ketika ditanam, dia mengeluarkan 7 bulir, 7 tangkai, 7 bulir. Nah, di setiap bulirnya itu keluar 100 biji. Jadi berapa biji? 7 bulir kali 100. Berapa? 700. Ya, seperti itu Allah menjanjikan pahalanya. Dari 1 biji keluar 700 biji. Seperti itu Allah melipat gandakan pahala orang yang berinfak di jalan Allah. Kalau mukmin yang beriman kepada Allah dan beriman akan pahalanya, menyambut perintah ini dengan sami'na wa ata'na. Nah, ada satu perkataan yang baik, satu perkataan yang indah dari salah seorang ulama tentang indahnya mencintai Allah. Dia berkata, cinta kepada Allah, bahkan cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah tuntutan iman teragung, konsekuensi iman teragung. Ya. Tuntutan iman teragung, pangkal keimanan terbesar, serta pondasi terkuat, pondasi keimanan terkuat. Bahkan ia merupakan pangkal seluruh perbuatan dari keimanan dan agama. Semua hal yang diperintahkan oleh syariat, oleh agama, sholat, zakat, puasa, dan semuanya, haji, itu pangkalnya adalah mahabbatullah. Pangkal dari seluruh pelaksanaan perintah Allah, pangkalnya adalah kecintaan kepada Allah. Jadi ini tuntutan iman yang terkuat. Sebelum yang lain-lain, ya. Jadi seorang mukmin sebelum dituntut untuk sholat, sebelum dituntut untuk sholat, untuk puasa, untuk zakat, dituntut untuk mencintai Allah dulu sebelum yang lain. Jadi ini tuntutan keimanan teragung dan pangkal keimanan terbesar serta pondasi terkuat dari agama ini. Karena 2 kalimat syahadat itu tidak sah tanpa kecintaan kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kan rukun Islam pertama apa? Mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat itu tidak dianggap sah, tidak diterima oleh Allah 2 kalimat syahadat kalau seorang yang berikrar syahadat itu belum mencintai Allah di atas segala-galanya dan belum mencintai Rasulullah di atas semua manusia. Kalau belum sampai tahap, belum sampai taraf seperti itu, belum sah 2 kalimat syahadatnya. Ya, ini. Kemudian kecintaan kepada Allah, ya, ini akan menggerakkan seorang muslim, seorang muslimah untuk melaksanakan semua perintah Allah dengan penuh ketaatan, penuh ridha, lapang dada, dan penuh kecintaan pula. Ya. Dan mendorong seorang muslim untuk meninggalkan semua larangan Allah, semua yang diharamkan, semua yang dilarang Allah dengan lapang dada. Meskipun larangan Allah itu hawa nafsunya menyukai, hawa nafsunya mendorongnya, mengajaknya. Tapi ketika Allah melarangnya, Allah yang dicintai, yang diagungkan melarangnya, maka dia siap meninggalkan itu semua. Satu contoh, makanan dan minuman ini sesuatu yang disukai hawa nafsu. Makanan dan minuman kita sangat butuh. Mungkin setiap jam kita butuh minum, makan, sebagainya. Sehari mungkin 3 kali makan dan minum. Ini kebutuhan utama, kebutuhan pokok. Tapi ketika datang perintah dari Allah Ta'ala, tinggalkan makanan dan minuman,
sejak terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, 1 bulan penuh. Ya. Datang perintah untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Yang bukan esensi, tapi salah satu isi perintah siam itu tinggalkan makan dan minum sampai matahari terbenam. Maka orang mukmin menyambut perintah ini dengan sami'na wa ata'na, dengan lapang dada. Meskipun dia lapar setengah mati, haus setengah mati, tetap dia tidak akan membatalkan puasanya karena dia mencintai Allah. Semua tuntutan fisiknya, tuntutan hawa nafsu dikesampingkan. Tar dulu. Allah belum mengizinkan. Ya. Allah memintaku untuk meninggalkan makanan dan minuman. Meskipun dia lapar setengah mati, haus setengah mati, letih setengah mati, tetap dia tidak akan menyentuh makanan dan minuman sebelum datang izin dari sang kekasih. Itu terbenamnya matahari. Itu satu contoh. Apa yang dicintai oleh hawa nafsu, ketika Allah melarangnya, ditinggalkan. Ya. Bahkan ketika Allah menganjurkan itu ditinggalkan, dia tinggalkan. Seperti seorang muslim yang berpuasa sunnah. Kalau puasa Ramadan kan wajib, rukun Islam. Tapi puasa Senin Kamis, puasa 3 hari, Ayyamul Bid, ini tidak wajib. Tapi Allah menganjurkan. Allah memerintahkan dengan perintah istihbab, perintah yang sifatnya anjuran atau sunnah, tidak wajib. Maka orang-orang mukmin yang cintanya jujur akan menyambut perintah itu, meskipun tidak wajib. Yang kalau ditinggalkan tidak berdosa. Tapi karena Allah mencintainya, dia lakukan. Ya. Dilakukan. Nah, oleh karena itu kita lihat teman-teman sekalian, ya, dalam sirah nabawiyah, ya, dalam sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi begini, kalau kita ingin tahu contoh nyata, ya, teladan hidup orang-orang yang membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul, lihatlah kehidupan para sahabat Nabi SAW setelah kehidupan Nabi sendiri. Ya. Jadi manusia yang paling jujur, paling benar membuktikan mahabbahnya, cintanya kepada Allah adalah para Nabi dan Rasul, khususnya para Rasul ulul azmi. Jadi para Nabi dan Rasul mereka adalah teladan terbaik dalam membuktikan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi yang Nabi memuji mereka, para sahabatnya. Ya. Nah, sekarang kita lihat dari kehidupan para sahabat, ya, para sahabat Nabi SAW. Satu contoh misalnya Bilal bin Rabah. Beliau masuk Islam di awal-awal Mekah, ya. Dan ketika Islam di awal-awal Mekah itu komunitas Muslim sedikit, minoritas, dan mereka tertindas karena kota Mekah dikuasai oleh kaum musyrik. Nah, Bilal ketika ketahuan masuk Islam, statusnya masih budak, ya. Budaknya Umayyah bin Khalaf. Ketika Bilal masuk Islam, disiksa oleh tuannya, itu Umayyah bin Khalaf. Diseret tengah hari panas, diseret ke padang pasir. Kemudian dia Umayyah menyuruh beberapa laki-laki untuk mengangkat batu besar dan ditindihkan ke dada Bilal. Batu yang panas, Bilal direbahkan di pasir yang panas, di tengah terik matahari yang panas. Padang pasir panasnya lebih dahsyat dari sini. Kemudian batu ditindihkan di dadanya. Tapi apa yang diucapkan Bilal? Ahad. Ahad ini kalimat yang paling dibenci oleh orang musyrik. Karena ahad maksudnya Allahu ahad, Allah yang Maha Esa. Ahad, dialah yang Esa. Aku tidak mempersekutukannya. Kenapa Bilal mengulang-ulang kalimat ahad untuk membuat jengkel tuannya, supaya semakin jengkel. Sebab tuannya menyangka kalau Bilal disiksa mungkin akan teredam, imannya akan surut, bara imannya akan redup. Kalau ditindih batu besar, imannya akan meredup. Mungkin dia akan merintih, akan minta maaf dan mengucapkan ampuni aku. Tapi Bilal nggak mau berkata maafkan aku atau ampuni aku. Bahkan dia mengucapkan kalimat yang membuat geram dan marah tuan. Itu ahad. Dia sengaja mengucapkan kalimat itu untuk membuat marah tuan, ya. Dan menyatakan bahwa aku tidak nyerah dengan tindakan kejam, ya. Aku tidak nyerah dengan ultimatum, ya. Aku tetap dalam prinsipku. Ahad. Allah Maha Esa. Terserah engkau berbuat apa saja. Itu Bilal, ya. Bagaikan karang dalam lautan. Setegar karang di tengah lautan, ya. Dihempas ombak dan dahsyat tetap tegak.
imannya tetap tegak. Bilal. Ya. Juga kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau beriman, maka semenjak beliau beriman, beliau tidak pernah berhitung dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah. Tidak pernah hitung-hitungan, tidak pernah menggunakan kalkulasi hitung-hitungan dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk membela agama Allah, membela dakwah Rasul SAW. Nah, di antara infaknya Abu Bakar, beliau memerdekakan budak-budak yang masuk Islam kemudian disiksa oleh tuannya. Nah, beliau memerdekakan 6 orang budak, bukan cuma Bilal, tapi 6 orang budak, dan 2 di antaranya budak perempuan dimerdekakan, dibeli oleh Bilal. Setelah itu dimerdekakan, ya, dibeli dengan harga mahal supaya nggak disiksa, nggak ditekan oleh tuannya. Setelah itu dibebaskan, dimerdekakan karena Allah. Ya. Juga ketika hijrah, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka beliau memilih sahabat yang paling setia, sahabat yang paling bisa dipercaya. Karena perjalanan hijrah perjalanan yang paling berbahaya, perjalanan yang paling berisiko. Maka beliau memilih pendamping yang paling bisa dipercaya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Abu Bakar ketika hijrah, beliau sebagaimana kata Asma putrinya, ayahku membawa seluruh hartanya ketika hijrah, tidak menyisakan untukku, untuk keluarganya 1 dirham pun. Harta yang bakar ketika itu 5.000 dirham. Ini kekayaan seluruhnya. 5.000 dirham ini miliar, sampai 1 miliar ya, kalau di rupiah. Semuanya dibawa oleh Abu Bakar ketika hijrah. Sampai keluarganya nggak ditinggalin 1 dirham pun, sebagaimana kata Asma binti, untuk menyukseskan perjalanan hijrah. Beliau mendampingi Nabi bukan cuma dengan fisiknya, tapi dengan hartanya, dengan fisiknya dan hartanya. Bahkan ketika masuk gua, ketika dalam perjalanan hijrah, kedua manusia mulia ini berlindung di dalam sebuah gua apa? Gua Thur, ya. Gua Thur. Berlindung di Gua Thur selama 3 malam, 3 hari 3 malam. Nah, sebelum berlindung di Gua Thur, Abu Bakar meminta kepada Rasulullah, tunggu dulu, berhenti dulu. Aku akan survei dulu ke dalam gua ini. Takut-takut ada binatang berbisa atau hal-hal yang membahayakan. Tunggu dulu. Maka Abu Bakar masuk dan memeriksa, membersihkan serta mengkondisikan gua ini supaya nyaman. Setelah dilihat aman, tidak ada binatang melata, baru beliau mempersilahkan Nabi SAW untuk turun, untuk berlindung di situ. Kemudian juga ketika sampai di Madinah, ketika unta Nabi berhenti di sebuah tempat, sebuah lapangan, Nabi berkata, di sini akan dibangun masjid. Nah, sebidang tanah itu milik 2 anak yatim di Madinah. 2 anak yatim itu Muslim dari kalangan Ansar. Ketika Nabi bersabda, di sini nanti akan dibangun masjid, maka 2 anak yatim berkata, wahai Rasulullah, kami wakafkan tanah ini, sudah bangun masjid, nggak usah dibeli, nggak usah dibeli, kami wakafkan. Padahal ini anak yatim dan aset kekayaannya cuma itu. Tapi karena cintanya kepada Allah dan Rasul, tanah warisan ini dihibahkan, diwakafkan untuk dibangun masjid. Tapi Nabi enggan untuk menerima wakaf itu karena ini milik orang miskin, anak yatim. Nabi enggan. Nabi memilih untuk membelinya dan dibeli dengan uang yang dibawa oleh Abu Bakar. Di sebidang tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi ini, seluruhnya dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau luar biasa pahala Abu Bakar. Di Masjid Nabawi itu tanahnya wakaf dari Abu Bakar As-Siddiq. Juga ketika di Madinah itu, sebagian kabilah-kabilah musyrik mengirim utusan kepada Rasulullah SAW memberitahu bahwa kabilah ini akan masuk Islam. Kabilah ini berminat, tertarik untuk masuk Islam. Maka utuslah beberapa orang untuk mengajarkan kepada kami Islam. Maka Nabi mengutus 3 orang sahabatnya, 3 orang sahabatnya diutus untuk mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Islam. Tapi di tengah jalan, kabilah ini berkhianat, melanggar perjanjian, berbuat makar. 3 orang sahabat Nabi yang diutus ini disergap dan dibunuh. Dan mereka mengirimkan utusan supaya minta, itu pura-pura, taktik untuk membunuh sebagian sahabat Nabi. Nabi mengutus 3 orang sahabatnya yang ahli tentang Quran untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam. Ketika sudah sampai di perkampungan itu, dikepung, disergap dan dibunuh 3 orang. Nah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditombak dari belakang, dia nggak sadar ketika lengah ditombak dari belakang, dilempar tombak sampai menembus,
tombak itu menembus sampai dadanya dan darah muncrat ke wajah. Ketika dia melihat dadanya tertembus oleh tombak itu, dia berseru, "Fustu wa rabbil Ka'bah." Aku telah beruntung, ya, demi Rabb yang Ka'bah, itu demi Allah. Fustu. Aku telah berjaya, aku telah beruntung, ya, telah berhasil, telah meraih fauz, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar demi Allah. Padahal dia tidak pernah ditikam. Kenapa? Karena dia yakin bahwa mati itu di jalan Allah. Dia mati dalam membawa agama Allah. Dia mati di jalan Allah dalam menyampaikan agama Allah. Maka mati di jalan Allah adalah harapan yang tertinggi, dambaan seorang muslim. Mati di jalan Allah, kematian di jalan Allah ini harapan tertinggi seorang muslim. Karena ini bukti cintanya kepada Allah. Kenapa? Karena dari itu dia membuktikan cintanya kepada Allah. Dan Allah mengabulkan harapannya. Nah, jadi mahabbatullah, kecintaan kepada Allah ini berbeda dengan kecintaan pada Rasulullah SAW, atau kecintaan kepada orang tua, pada anak, istri, pada harta. Berbeda. Karena mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, ini kecintaan yang paling kuat, yang harus paling kuat dalam hati seorang muslim, paling kuat, paling besar, ya. Sehingga sampai pada tahap ibadah, penyembahan tadi saya katakan, ya. Jadi seorang boleh mencintai harta, mencintai pasangan hidupnya, mencintai anak-anaknya, boleh. Tapi dalam taraf tidak sampai menyembah, ya. Apakah boleh seorang mencintai hartanya, mencintai anaknya, istrinya? Boleh. Tapi dalam kecintaan yang tabiiyah, ya. Kecintaan yang wajar, tabiat manusia. Kecintaan yang sifatnya basyariyah, kecintaan secara manusiawi, boleh, tidak dilarang. Tapi nggak boleh sampai pada taraf menyembah, sampai menyembah hartanya, menyembah anaknya, menyembah istrinya. Haram. Ya, semua perintahnya dituruti, semua keinginannya ditaati, meskipun itu melanggar syariat. Haram. Ya. Hatta ketaatan kepada Rasulullah SAW pun tidak boleh sampai pada taraf menyembah. Kita wajib mencintai Rasulullah SAW di atas semua manusia, ya kan? Di atas orang tua, di atas anak. Tapi kecintaan kita kepada Rasul SAW tidak boleh sampai pada tahap menyembahnya, menyembah beliau. Tidak boleh. Tidak boleh sebagaimana kaum Nasrani, ya? Kaum Nasara, mereka mencintai Al-Masih, mencintai Nabi Isa alaihissalam sampai pada taraf ubudiyah, penghambaan atau penyembahan. Ini diharam, ini syirik, ya? Diharamkan. Jadi kecintaan kepada Allah ini sedemikian kuat sehingga membuat seorang itu menyembahnya, menyembah Allah. Dan ini tidak boleh diperserikatkan. Kecintaan yang kuat kepada Allah ini harus tunggal untuk Allah, harus murni untuk Allah semata. Tidak boleh didualiskan, tidak boleh dipersekutukan. Ini. Jadi tidak boleh ada mahabbah ma'allah. Tidak boleh ada mahabbatun al-mahabbah ma'allah. Kecintaan di samping Allah tidak boleh ada. Harus Allah yang satu-satunya dicintai. Tidak ada di samping Allah yang boleh dicintai. Hanya Allah yang dicintai dengan segala-galanya. Adapun kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat, kepada orang tua, anak kata, kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada orang soleh dan sebagainya, itu mahabbatun fillah, kecintaan karena Allah, bukan ma'allah, bukan di samping Allah, tapi fillah. Fillah itu artinya karena Allah, ya. Jadi mahabbatun fillah, mencintai karena Allah, bukan di samping Allah, cintai karena Allah. Karena Allah menyuruh kita mencintainya, gitu ya. Jadi kita mencintai Nabi kita Muhammad SAW, kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah. Kita mencintai beliau karena Allah. Kita mencintai para sahabat Nabi karena Allah. Kita mencintai orang-orang saleh karena Allah. Kita mencintai saudara kita yang saleh, yang taat karena Allah, bukan di samping Allah. Ya. Jadi kecintaan kepada Allah ini tidak boleh dipersekutukan, khusus untuk Allah semata. Itu kecintaan yang sampai pada taraf ubudiyah, penghambaan. Tidak boleh untuk selain Allah. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW itu cabang dari kecintaan kita kepada Allah. Ya.
Kita mencintai orang-orang saleh, para ulama, para ahli ibadah, itu cabang. Jadi kecintaan kepada Allah itu pangkal, pokok. Yang lain-lainnya cabang, ya. Lainnya adalah cabang dari mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan kalau kita amati keimanan kaum muslimin hari ini, keimanan kita hari ini, ya, dan kaum muslimin hari ini, sebenarnya dengan sedih, ya, dengan penuh sedih dan pilu, kita harus akui bahwa kecintaan kita kepada Allah ini belum terbukti, belum ada buktinya secara nyata, belum terbukti. Meskipun kita mengaku mencintai Allah, tapi buktinya belum. Kenapa belum nampak nyata? Kalau kita lihat di jalan-jalan, di jalan raya, pasar-pasar, kaum perempuan muslimah yang mereka bersyahadat, yang mereka salat, kaum muslimah mayoritas, ya, saya bicara mayoritas, kaum perempuan di pasar-pasar, di mall, di jalan-jalan, mayoritas mereka menutup auratnya atau tidak menutup auratnya. Mayoritas tidak menutup auratnya, membuka rambutnya, lengannya, juga kalau dikumandangkan adzan subuh di masjid sekitar kita, ada adzan subuh, maka yang hadir di jamaah salat subuh dari kaum laki-laki berapa? 100 orang, katakanlah, ya, lebih kurang 100 orang. Masjid jami', masjid besar, masjid gede, masjid besar, lingkungan padat, sekitarnya kaum muslimin, rumah-rumah, perkampungan atau perumahan. Tapi yang hadir salat subuh 100 orang atau kurang lebih. Padahal kaum laki-laki di sekitar situ, kaum laki-laki muslim di sekitar masjid itu mungkin sampai 1000. Orang tua, pemuda, anak remaja, ya. Kalau dihitung 1000. Tapi yang hadir salat subuh cuma 100. Kemana yang 900 orang? Mereka sholat di rumah. Mereka sholat kok. Mereka nggak ke masjid bukan berarti nggak sholat. Mereka sholat, tapi sholat di rumah. Nah, apakah Nabi pernah sholat subuh di rumah? Apakah Nabi pernah meskipun sekali mencontohkan sholat fardu di rumah beliau? Tidak. Akan beliau mengancam untuk membakar rumah-rumah orang yang penghuninya tertinggal dari sholat berjamaah. Beliau pernah mengancam untuk membakar rumah-rumah yang kalau ada salah seorang laki-laki di situ enggak datang sholat berjamaah. Nabi tidak pernah merestui seorang muslim sholat fardu, sholat wajib di rumah. Hatta orang buta sekalipun datang minta izin kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya buta, saya nggak punya penuntun yang selalu siap menuntun saya ke masjid kalau ada panggilan adzan. Dan jarak dari rumah saya jauh. Kalau malam saya harus melewati kebun-kebun kurma. Dan kalau malam jalan-jalan Madinah ini banyak binatang melata, binatang berbisa. Apakah boleh aku sholat di rumah kalau malam hari? Nabi awalnya mengizinkan, boleh, silahkan. Tapi setelah sahabat ini berlalu berapa langkah, dipanggil lagi oleh Nabi, ditanya, hal tasma'un nida? Apakah kau mendengar panggilan adzan? Iya, wahai Nabi. Kalau begitu engkau harus panggil, engkau harus penuhi panggilan adzan. Orang yang buta, tua, nggak punya penuntun, rumahnya jauh, melewati kebun-kebun kurma. Kalau malam gelap banyak binatang berbisa, nggak dikasih izin oleh Rasulullah SAW untuk meninggalkan salat berjamaah. Apalagi orang yang tidak buta, ya. Jadi bukti kecintaan kepada Allah di mana kalau mereka lebih senang salat di rumah daripada di masjid berjamaah. Padahal Allah mencintai salat berjamaah, salat waktu di masjid. Allah mencintai itu. Mereka mengabaikan. Allah mencintai kaum perempuan untuk berhijab, tapi mereka mengabaikan ini. Allah mengharamkan riba dalam jual beli, dalam muamalah. Para pedagang-pedagang muslim, pengusaha muslim tidak sedikit yang masih terlibat riba. Padahal Allah melarang dan mengancam akan diperangi pelakunya. Jadi bukti kecintaan kepada Allah ini belum nampak nyata, belum terbukti. Belum sebagaimana keimanan para sahabat Nabi SAW. Lihat para sahabat. Ketika datang pelarangan minuman keras, khamr, di surat Al-Maidah ayat 90-91, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, mengundi nasib, mempersembahkan kepada berhala dan mengundi nasib, rijis, sesuatu yang kotor, rijis, kotor, termasuk pekerjaan syaitan. Fajtanibuhu, jauhilah itu, agar kalian meraih keberuntungan.
Nah, khamr, minuman keras itu mendarah daging di kalangan bangsa Arab. Mendarah daging karena sudah berabad-abad, sudah turun-temurun mereka mengkonsumsi minuman keras. Gak bisa ditinggalkan, sulit, ya. Sudah kecanduan. Meskipun pengharamannya bertahap, ya, tidak langsung bertahap, ada 3 tahapan. Tapi sampai pada tahap yang ketiga, tahap yang final ini, surat Al-Maidah 90. Nah, Anas bin Malik bercerita. Anas bin Malik ketika itu masih remaja, ya. Anas bercerita, aku ditugaskan oleh Talha, ya. Oleh Abu Talha, bukan Talha, Abu Talha Al-Ansari. Abu Talha seorang Ansar, dia kaya raya. Dia suka kalau ada tamu-tamunya, kalau malam hari rumahnya itu kedatangan kawan-kawannya, relasinya, tamu-tamunya datang untuk berbincang-bincang sambil minum apa? Bukan minum kopi, minum khamr. Karena belum diharamkan. Dan Anas yang ditugasi untuk menuangkan arak atau khamr di gelas-gelas para sahabat. Ini majelisnya Abu Talha. Malam hari dia biasa tamu datang. Bukan tamu-tamu, teman-teman, kawan-kawannya berbincang-bincang, bercengkrama sambil minum khamr. Nah, yang ditugasi menuang siapa? Anas bin Malik. Aku membawa poci ketika itu, ya. Aku menuangkan khamr ke gelas-gelas kawan-kawan Abu Talha. Ketika tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke majelis itu dan berkata, "Wahai manusia, wahai jamaah, sesungguhnya telah diturunkan malam ini firman ayat Allah yang mengharamkan khamr." Dan laki-laki tadi membacakan surat Al-Maidah ayat 90-91. Para sahabat mendengar, mereka yang duduk di majelis itu mendengar ayat tadi. Nah, Anas bercerita ketika ayat itu dibacakan, serentak langsung kawan-kawan Abu Talha itu, tamu-tamunya Abu Talha, pada membuang arak atau khamr yang di gelas-gelas mereka itu langsung ditumpahkan keluar, ditumpahkan. Dan mereka yang bukan sedang minum ketika itu yang di mulutnya dimuntahkan, dikeluarkan di mulutnya, yang di gelas-gelas dibuang. Dan Abu Talha yang punya simpanan khamr satu tempayan, tempat besar, ya, terbuat dari tanah, ya, satu gentong, ya. Dia punya khamr banyak, dibuang semuanya malam itu juga. Ketika turun ayat, ketika mendengar ayat, langsung ditinggalkan kesukaan mereka, kesukaan yang mendarah daging ini. Ketika Allah mengharamkan, langsung ditinggalkan tanpa berkata A, B, dan sebagainya, tanpa berkata ini, langsung dibuang. Seperti ini respon, ya. Istijabah, ya. Suratul istijabah, respon yang cepat terhadap perintah yang datang dari Allah. Ya. Juga untuk kaum perempuan, Ummuna, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika turun firman Allah yang memerintahkan kaum perempuan untuk berjilbab, dan perintah ini turun tahun ke-6 Hijriah, pasca perang Ahzab, pasca perang Khandaq. Jadi selama di Mekah nggak ada kewajiban berjilbab. Selama di Madinah, ya, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga belum diperintahkan kaum muslimat untuk berjilbab. Baru diperintahkan tahun ke-6 Hijriah setelah perang Ahzab, perang Khandaq. Ketika turun firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Jadi Nabi disuruh pertama kali menyuruh istri-istrinya dulu karena mereka teladan, istri-istri Nabi teladan. Katakan kepada istri-istrimu dan putri-putrimu dan kepada perempuan kaum muslimin semuanya agar mereka menjulurkan jilbabnya di baju kurung, baju panjang dari kepala sampai bawah. Nah, Aisyah bercerita, ketika turun ayat ini dan para suami-suaminya menyampaikan kepada istri-istrinya di rumah, karena yang mendengar ini kaum laki-laki. Ketika mereka pulang ke rumah menyampaikan ayat ini kepada istri-istrinya, pada putri-putrinya. Maka ketika para istri-istri Ansar, istri-istri sahabat mendengar ayat ini, mereka tidak berkata, "Oh, besok saja saya mau ke pasar membeli bahan, beli pakaian, beli kain untuk kerudung, untuk pakai baju kurung besok." Enggak, malam itu juga mereka menggunting dari spray, ya. Karena belum ada bahan, spray kasur, spray tempat itu digunting, juga hordeng itu digunting supaya bisa menutupi aurat mereka seluruhnya. Sehingga ketika esok hari mereka keluar, pagi-pagi mereka keluar, kata Aisyah, mereka keluar bagaikan burung-burung gagak, ya. Karena nggak ada yang kelihatan dari tubuh, tutup, ya. Seperti itu. Ketika turun perintah Allah, ya langsung dilaksanakan ketika itu. Tidak nunggu besok, tidak nunggu ini, tidak langsung. Ini bukti kecintaan kepada Allah, bukti mahabbah, kecintaan kepada Allah. Ketika
Ketika datang perintah Allah disambut dengan sami'na wa ata'na. Allah berfirman di surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya perkataan orang-orang mukmin jika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum di antara mereka, mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ini, apapun perintah itu, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Karena perintah datang dari Allah yang dicintai, yang mereka sembah, mereka ibadahi. Ya. Bahkan seandainya perintah itu berbunyi, ya, bunuhlah diri kalian dan keluarlah kalian dari kampung halaman kalian, maka orang mukmin akan menyambut perintah itu dengan sami'na wa ata'na. Selanjutnya dia berkata, "Idza sahha minkal buddu fal kullu hayyin wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab." Jika kecintaanmu itu benar, kecintaan kepada Allah itu benar, maka semua itu remeh. Dan semua yang ada di atas tanah itu tanah, ya. Kalau kecintaanmu itu benar, semua itu remeh. Selain yang kau cintai, semua itu remeh. Wa kullu alladhi fawqa at-turabi turab. Dan semua yang di atas tanah itu tanah, ya. Gedung-gedung yang tinggi, ya. Manusia-manusia yang bagus rupanya, ya. Harta yang memikat, memukau, ya. Gedung-gedung, rumah, mobil, manusia itu tanah semuanya, ya. Kalau kecintaan kepada Allah benar, itu semua tanah, nggak bernilai di hati, ya. Karena kau mengagungkan Allah di atas segala itu. Itu kalau kecintaan kepada Allah benar, ya. Nah, teman-teman sekalian, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah ini di samping tuntutan iman yang terkuat, terbesar, fondasi iman yang terkuat, ia merupakan syarat kehidupan hati, kunci kehidupan hati, dan kunci meraih kelezatan rohani, kebahagiaan hati, kebahagiaan rohani. Itu syarat mutlaknya adalah kalau hati itu mencintai Allah di atas segala-galanya. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan hati seorang muslim melebihi jika cinta kepada Allah bersemayam atau bersemi dalam hati itu, ya. Jika seorang muslim jujur mencintai Allah, maka dia akan merasakan kebahagiaan dalam hati yang luar biasa, kenikmatan rohani, kelapangan dada, dan kehidupan hati. Kehidupan hati, kebahagiaan hati itu dengan mencintai Allah. Tidak ada ladzah, wala sa'adah, wala na'im. Tidak ada kelezatan, kebahagiaan atau kenikmatan bagi hati kalau tidak mencintai Allah. Kayak kita jangan terkecoh dengan orang-orang kafir atau orang-orang fasik yang rumahnya lapang, ya, rumahnya luas, punya villa yang indah dan asri, mobilnya megah, asetnya triliunan, ya, bukan triliunan, dunianya sudah makmur sekali, tapi hatinya tidak mengenal Allah. Ya. Satu pengusaha yang perusahaannya 10, ya, dunia sudah di genggaman, ya, semua sarana kebahagiaan sudah direngkuh, ya, rumah, istri, harta, sudah nggak ada yang kurang, sudah bukan cukup, lebih bahkan, ya. Sudah cukup, bukan cukup, berlebihan, lebih dari cukup. Semua sebab-sebab kebahagiaan sudah direngkuh oleh tangan, sudah diraih. Tapi hatinya tidak mengenal Allah yang Esa, tidak mencintainya dan tidak menyembah Allah, dan tidak merasakan manisnya cinta kepada Allah, maka jangan dikira dia bahagia. Kalau dia tertawa puas, pesta makanan, ya. Dia tampil dengan keren sekali, ya, pakaiannya keren, mobilnya mewah dan sebagainya, rumahnya memukau, itu kenikmatan fisik saja. Kalau dia mengaku berbahagia atau kelihatan bahagia, itu cuma kebahagiaan fisik, kenikmatan semu, fisiknya yang nikmat karena dimanja oleh makanan. Fisiknya nikmat, ya, fisiknya, tapi rohaninya menderita, hatinya sengsara dan terpenjara, hatinya menjerit. Cuma jeritan hati itu nggak didengar oleh telinganya karena jeritan hati itu lembut, nggak ditangkap oleh telinga, ya. Kalau sakit gigi sedikit langsung orang cari obat dan sebagainya, pusing sedikit cari obat, karena penderitaan fisik itu terasa, ya. Penderitaan fisik, pusing sedikit orang terasa, sakit gigi terasa. Tapi kalau hatinya sakit parah, hatinya sakit kronis, nggak merasa orang itu, ya. Orang itu nggak merasa, teriakan hati, jeritan hati itu nggak nyata, nggak tertangkap oleh telinga.
Hati yang menderita, sengsara, sakit parah. Cuma nggak netral, nggak nyambung ke fisiknya. Ya. Fisiknya nggak tanggap, nggak peka. Sehingga dia nggak mengabaikan jeritan hati itu. Dia berlagak bahagia. Padahal hati yang menderita, menjerit di dalam tubuhnya itu. Ya. Dan efek dari jeritan hati itu, dia nggak merasakan kedamaian dalam hati. Perutnya kenyang, fisiknya dimanja, kaya raya, tapi hati yang menderita. Hati yang menderita dan hampa. Itu. Efeknya apa? Dia nggak merasakan tumanina dalam hati, ketenangan, kedamaian ini tidak ada. Allah mengharamkan itu karena dia kafir. Dia tidak menyembah Allah, tidak mengenal Allah, maka hatinya hampa dari kebahagiaan, kelezatan. Kenapa banyak orang-orang yang bunuh diri di negara paling makmur itu Swedia, ya. Negara yang sekarang sebagian penduduknya membakar Al-Quran, Swedia. Ini negara yang paling makmur di dunia, taraf penghasilannya paling tinggi. Ya. Penghasilan per kapita yang paling tinggi di dunia, lebih kaya dari Amerika. Penduduk Swedia paling kaya di dunia, paling makmur penduduknya. Tapi angka bunuh diri banyak di situ. Angka bunuh diri setahun ribuan. Ini berita ini 20 tahun yang lalu, bukan sekarang, 20 tahun yang lalu. Ya. Angka bunuh diri di Swedia itu tinggi. Padahal negara paling tinggi pendapatan penduduknya, paling kaya. Pendidikan itu gratis sampai S3. Pengobatan juga gratis karena kayanya. Kesehatan itu dijamin oleh negara. Jadi kalau ada rakyat mau ke rumah sakit, mau berobat apa saja, itu gratis, nggak dipungut biaya. Jadi kesehatan dijamin pemerintah, pendidikan dijamin pemerintah. Ya, sampai angkutan umum anak-anak sampai usia 20 tahun itu gratis naik angkutan kemana-mana, tidak ke antar negeri itu gratis. Usia 20 tahun ke atas bayar. Tapi rata-rata setiap rumah punya mobil. Tapi kenapa kok banyak bunuh diri? Nah, para peneliti, para ilmuwan Swedia melakukan riset penelitian. Apa yang penyebab motivasi bunuh diri? Nah, satu tim, bukan satu orang, satu tim ahli melakukan riset. Apa motivasi dibalik banyaknya kasus bunuh diri? Setelah penelitian berjalan sampai mungkin 4 bulan, 5 bulan, meneliti, mensurvei, mewawancara sekian banyak orang sebagainya, mereka keluarkan hasil penelitian, ya. Mereka terbitkan. Intinya apa? Kesimpulannya apa? Para peneliti ini dan para peneliti sekuler, para ahli peneliti sekuler, mereka menyimpulkan bahwa penyebab dibalik tingginya bunuh diri di Swedia itu karena kekosongan hati. Mereka menyimpulkan, ya, karena kekosongan hati mereka. Jadi mereka yang bunuh diri itu bukan karena dililit hutang, tidak bisa bayar hutang, bukan karena digusur rumahnya, bukan karena sakit berat, bukan karena ada masalah keuangan, bukan, tapi kehampaan hati yang membuat mereka menenggak obat-obatan overdosis dan sebagainya. Mereka nggak merasakan kebahagiaan dalam hati, kehampaan hati, sehingga mereka bunuh diri. Itu bukti bahwa orang-orang yang hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah, tidak mengenal Allah, tidak menyembahnya dengan sepenuh hati, diharamkan oleh Allah kebahagiaan dalam hati. Karena rahasia kebahagiaan hati, kenikmatan rohani itu kalau hati itu mengenal Allah, mencintainya, menyembahnya, berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini kenikmatan hati yang paling tinggi. Nah, jadi intinya adalah mahabbatullah, kecintaan kepada Allah itu syarat sahnya iman, syarat sahnya dua kalimat syahadat. Dan seorang muslim, loyalitasnya yang tertinggi, kesetiaan yang tertinggi itu harus kepada Allah. Ini kalau dia mukmin yang jujur, ya, harus dibuktikan loyalitas yang tertinggi untuk Allah. Nah, sekarang saya nak membahas tentang mahabbatul Rasul, kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, tadi saya singgung bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW itu bukan kecintaan kita di samping Allah, bukan kita mencintai beliau di samping Allah, tapi kita mencintai beliau karena Allah, karena Allah. Nah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini mutlak harus di peringkat kedua setelah kecintaan kepada Allah. Di peringkat kedua harus lebih kecintaan kita kepada semua orang-orang dekat kita. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah, mengungkapkan mahabbah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah
orang yang paling aku cintai engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku. Jadi Umar masih mengecualikan dirinya. Umar berkata, wahai Nabi, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, aku mencintaimu lebih dari siapapun kecuali dari diriku. Maka Nabi menegur, tidak wahai Umar, tidak beriman salah-salah di antara kalian sampai aku, Nabi, lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Maka Umar berkata, benar wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Jadi Umar sebenarnya pada kalimat yang pertama dia tidak keliru, dia keliru ungkapannya saja. Di hati Umar bin Khattab, Rasulullah itu lebih dicintai daripada dirinya. Seperti itu memang faktanya. Cuma ketika bicara dia keliru dalam ungkapannya, dalam takbirnya. Dia keliru ketika berkata, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku. Dia keliru dalam ungkapan, bukan dalam hati. Dalam hatinya sudah benar, tidak keliru. Maka Nabi menegur, mengkoreksi ungkapannya. Wahai Umar, tidak begitu. Tidak sah keimanan seseorang sampai aku lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Maka langsung Umar berkata, memang begitu wahai Rasulullah. Iya, begitu wahai Rasulullah. Engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nah, ini sekarang baru benar wahai Umar. Kata-katamu baru, redaksi kata-katamu baru benar. Tadi yang dikoreksi kata-katanya, bukan yang di hatinya. Di hatinya sudah benar. Jangan Umar, semua sahabat seperti itu, mencintai Nabi lebih daripada diri mereka sendiri, daripada istri, anak, harta, dan sebagainya. Buktinya apa? Lihat, selesai perang Uhud, pasca perang Uhud, ini kaum muslimin menderita luka-luka ya. Sebagian kaum muslimin gugur sebagai syuhada, luka-luka, dan bahkan Nabi juga mengalami luka-luka ya. 2 gigi istrinya ini tanggal ketika lemparan batu, 2 gigi istri beliau tanggal. Dan pelindung kepala dia. Ini penutup itu satu mata rantai masuk ke tubuhnya. Ketika dicabut oleh Abu Ubaidah menunjukkan darah. Nabi mengalami luka ringan. Sebagian sahabat gugur, Hamzah syahid. Nah, ketika rombongan tentara Islam pulang dari perang Uhud, ya, ada seorang perempuan, seorang sahabiah perempuan dari kabilah Bani Dinar, Seorang perempuan ini mencegah rombongan tentara yang perang itu sambil berkata, bagaimana kabarnya Rasulullah? Dengan harap-harap macam-macam. Bagaimana kabarnya Rasulullah? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Dijawab oleh prajurit itu, beliau baik, tenanglah ya, beliau dalam keadaan selamat. Aku belum puas, belum tenang kalau belum melihat. Tunjukkan di mana Rasul. Aku ingin lihat beliau selamat, baru hatiku puas. Maka kemudian ditunjukkan ya. Nah, ketika beliau melihat Nabi selamat, tidak gugur ya, tidak luka-luka berat, maka perempuan ini berkata ya, padahal perempuan ini sebelum ketemu prajurit itu sudah diberitahu bahwa suaminya gugur dalam perang Uhud ini, suaminya gugur, saudara laki-lakinya gugur, dan anak laki-lakinya gugur. Jadi 3 orang yang dicintainya gugur, syahid ya. Suaminya gugur, saudara laki-lakinya gugur, anak laki-lakinya gugur. Jadi dia kehilangan 3 orang yang dicintainya dalam perang Uhud ini. Orang-orang yang dekat di hatinya. Tapi yang ditanya bukan bagaimana suamiku, bagaimana anakku, bagaimana Rasulullah. Beliau selamat, alhamdulillah. Aku belum puas, belum tenang hatiku kalau belum melihatnya. Maka ketika perempuan ini melihat Rasulullah selamat, dia berkata, wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku, asal kau selamat itu ringan. Kullu musibatin ba'daka jalan. Semua musibah yang menimpaku wahai Rasulullah, selama kau selamat itu semua enteng, semua ringan. Ya, berkata dengan jujur seperti itu. Dia karena cinta kepada Rasulullah, dia menganggap ringan musibah yang menimpanya. Yang penting Nabi selamat. Ya. Juga kita lihat misalnya Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu ketika dia tertawan bukan tertawan dalam perang ya, dia diperdaya sehingga dia tertangkap oleh orang musyrik kemudian dijual kepada orang Quraisy. Nah, Khubayb ini ikut dalam perang Badar dan orang-orang Quraisy yang kalah dalam perang Badar ingin menuntut balas, ingin membalas. Jadi mereka membeli Khubayb untuk dibunuh. Nah, Khubayb ketika diletakkan di tiang ya, untuk dieksekusi, untuk dipanah ya. Regu pemanah sudah siap untuk dieksekusi. Dia ditanya oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, tunggu dulu, aku bertanya kepada Khubayb bin Adi. Wahai Khubayb, bagaimana pendapatmu?
seandainya aku lepaskan dari ikatan ini, aku merdekakan, engkau kembali ke Madinah, silakan pulang ke Madinah. Tapi sebagai gantinya, sebagai tebusanmu adalah Muhammad. Bagaimana pendapat? Aku selamatkan, aku pulangkan ke Madinah, tapi untuk menggantimu adalah Muhammad, menebusmu. Bagaimana? Kata Khubayb, wallahi, aku tidak ingin kalau aku selamat dari eksekusi ini, ya. Aku tidak ingin saja aku dilepaskan dan kembali pulang ke tengah-tengah keluargaku, lalu Nabi Muhammad tertusuk kakinya oleh duri. Jadi aku tidak ingin seandainya aku selamat, tapi sebagai gantinya kaki beliau tertusuk duri. Aku nggak mau. Lebih baik beliau selamat, aku yang mati. Gitu maksudnya. Nggak apa-apa, aku dibunuh, aku diskusi. Tapi yang penting Nabi Muhammad selamat. Ya. Dan sampai kena keburukan meskipun hanya tertusuk duri sekali. Ini pernyataan Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu. Kemudian juga dalam perang Uhud juga ya, dalam perang Uhud ya, mayoritas para sahabat yang gugur, 70 yang gugur, sebagian besar yang gugur itu di sekitar Nabi. Ketika babak kedua peperangan kaum musyrikin di atas angin, mereka berhasil melakukan serangan balik, pasukan Khalid berhasil melakukan serangan balik, dan tentara Quraisy sudah mengelilingi Nabi, sudah mendekati Nabi selesai. Nyawa Nabi terancam. Nah ketika itu para sahabat tampil ya, dan melindungi Nabi dengan dada-dadanya ya. Dan banyak yang gugur di sekitar Nabi karena melindungi Nabi SAW. Ini bukti kecintaan kepada Rasulullah SAW. Juga diceritakan ya bahwa setelah wafatnya Rasulullah SAW dan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, Bilal tidak lagi adzan. Beliau adzan karena sebagai muadzin Nabi. Tapi setelah wafatnya Nabi, beliau mengundurkan diri. Beliau tidak lagi adzan. Diganti oleh yang lain. Nah, di zaman Khalifah Umar berinisiatif untuk mengembalikan tugas Bilal ini. Ya. Wahai Bilal, aku ingin agar engkau kembali memandangkan adzan. Adzanlah kembali di masjid Nabi. Karena perintah khalifah disambut, karena perintah khalifah ditaati oleh Bilal. Atau adzan. Kalau dia adzan dulu, dia memandangkan adzan setelah lama tidak memandangkan adzan. Maka ketika para sahabat mendengar adzannya Bilal, mereka semua tersentak karena mengenang Rasulullah, karena mengingat beliau, sehingga semua kaum muslimin pada menangis. Semua orang pada menangis, terharu, menangis pilu. Kenapa? Karena mengingat ketika masa hidupnya Rasulullah SAW, mereka mendengar adzan dan salat di belakang Rasul SAW. Nah, ketika mendengar Bilal adzan lagi, mereka menyangka mereka mengingat masa lalu saat ketika Nabi masih hidup. Sampai mereka keluar dari rumah sampai berkata, apakah Nabi hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Mereka berkata begitu, sambil menangis. Jadi kecintaan kepada Rasulullah SAW ini harus mengungguli kecintaan terhadap semua manusia, semua harta dan sebagainya. Dan apa fadilah, apa keutamaan mencintai Allah dan Rasul? Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa ada seorang laki-laki dari ketika kami dan Rasulullah SAW keluar dari masjid, tiba-tiba seorang menemui kami di dekat pintu masjid, lalu bertanya, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Orang laki-laki bertanya, kapan kiamat itu tiba? Ya? Dan yang bertanya bukan orang yang tinggal di Madinah, ya? Orang yang datang dari jauh. Nabi balik bertanya, apa yang sudah kau persiapkan untuk menghadapi? Orang ini bertanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu? Nabi bertanya, apa yang sudah kau persiapkan untuk hari kiamat? Orang ini tertunduk, ya. Tertunduk karena merasa belum banyak persiapan, ya. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah menyiapkan untuk hari kiamat itu dalam bentuk sholat yang banyak. Aku tidak punya persiapan sholat yang banyak, puasa atau sedekah yang banyak. Namun aku mencintai Allah dan Rasul. Terus terang, sholat sunnahku belum banyak, ya. Bukan sholat wajib. Terus terang, aku belum punya persiapan berupa sholat sunnah yang banyak, puasa sunnah yang banyak, sedekah sunnah yang banyak belum. Cuman aku sebenarnya mencintai Allah dan Rasul.
Maka Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama siapa yang kau cintai. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Nah, Anas bin Malik ketika mendengar ini, dia berkata, demi Allah, aku tidak pernah bergembira setelah masuk Islam lebih daripada kegembiraanku ketika mendengar jawaban Nabi tadi. Ya. Engkau akan bersama, engkau di akhirat nanti akan bersama siapa yang kau cintai. Karena aku, kata Anas, aku mencintai Allah dan Rasul. Aku pun juga mencintai Allah dan Rasul, serta mencintai Abu Bakar dan Umar. Meskipun amalku sangat jauh dari mereka. Amalku, amal salehku sangat jauh dari Rasulullah, dari Abu Bakar, dari Umar, sangat jauh. Tapi aku jujur mencintai Allah dan Rasulnya, dan aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar. Maka aku berharap nanti dikumpulkan bersama mereka di surga. Ya. Setelah akan dikumpulkan di surga bersama siapa yang dicintainya. Dan Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau kita jujur, banyak amal-amal kita yang kurang. Ya. Salat kita kurang khusyuk, puasa kita mungkin belum sempurna, ya. Infak kita masih sedikit, jihad kita kosong, ya. Jihad kita masih nol besar. Artinya amal-amal kita banyak cacat, banyak kekurangan. Tapi mudah-mudahan kalau kita jujur mencintai Allah dan Rasulnya, kecintaan yang jujur kepada Allah dan Rasul ini insya Allah akan mengcover, menutupi kekurangan-kekurangan amal tadi. Benar, karena mahabbatullah, mencintai Allah, ini amalul qalb, amal hati, pekerjaan hati yang bobotnya itu lebih berat daripada amal fisik. Ya. Ini kaidah yang ditetapkan, ditegaskan oleh para ulama bahwa amalul qulub, amal-amalnya hati, bobotnya dalam timbangan Allah jauh lebih berat daripada amalul jawarih, lebih berat daripada amal-amal anggota badan. Ya. Amal anggota badan apa? Seperti rajin salat sunnah itu amal anggota badan. Ya. Rajin berpuasa sunnah, berbuat amal-amal saleh yang dikerjakan anggota badan. Ini jelas memiliki bobot yang berat. Tapi amalnya hati yang nggak kelihatan, amal hati ini bukan berupa gerak-gerik, ya, bukan berupa melangkah, bukan memberi, bukan berpuasa. Amal hati, pekerjaan hati yang tidak kelihatan mata, yang tersembunyi di balik dada, ini bobotnya jauh lebih berat daripada amal-amal fisik. Dan amal-amal hati seperti apa? Seperti takut pada Allah, mengharap rahmat Allah, mencintai Allah, bertawakal kepada Allah. Dan di antara sekian banyak amal-amal hati, yang paling afdal dan yang paling utama adalah mencintai Allah, mahabbatullah. Ini sayyidu a'malil qulub, penghulu amal-amal hati. Amal hati banyak, seperti bertawakal pada Allah, takut pada Allah, merasa malu pada Allah, mengagungkan Allah. Ini amalnya hati. Nah, di antara amal-amal hati yang paling afdal, yang paling utama adalah mencintai Allah. Jadi orang yang jujur mencintai Allah dan juga mencintai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, meskipun salat sunnah sedikit. Tapi bukan berarti kita menganggap remeh ibadah sunnah, bukan, demi Allah bukan. Tapi orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, meskipun dia bukan ahli ibadah, ya, bukan ahli ibadah, bukan ahli puasa sunnah, tapi kalau cintanya kepada Allah dan Rasul itu jujur, benar, menguasai hatinya, dia lebih dahulu sampai daripada orang-orang yang rajin beramal fisik tapi amal hatinya lemah. Yang dituntut adalah amal hati dan amal anggota badan, bukan salah satu enggak. Islam menuntut amal hati, amalan hati dan amalan fisik. Dua-duanya dituntut. Tapi yang lebih dituntut adalah amalan hati dan lebih berat pahalanya amalan hati. Tapi kedua-duanya dituntut, nggak boleh ada yang diabaikan. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mencintai Allah Ta'ala? Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam satu kitabnya, dalam satu risalahnya, ada 10 sarana, ya, 10 asbab, 10 faktor untuk seorang itu sampai pada mahabbatullah, seorang itu sampai pada mencintai Allah. Dan kalimat ini, risalah beliau itu ada dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ada pasal tentang itu. Apa? 10 faktor yang akan mengantarkan seseorang kepada mahabbatullah, sampai mencintai Allah. Saya sebutkan berapa saja, tidak semuanya, ya. Saya sebutkan beberapa asbab atau sebab seorang itu dapat sampai kepada mencintai Allah atau mengantarkan seorang hingga mencintai Allah. Beliau berkata, yang pertama adalah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran dengan tadabbur. Tilawah Al-Quran dengan tadabbur, dengan memahami dan menghayati. Ini.
Dan benar, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati. Tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati selain membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan menghayati, dengan memahami makna. Ini sarana yang paling kuat mengantarkan seorang untuk mencintai Allah. Karena Al-Quran kalamnya, Al-Quran kalamullah, perkataan Allah. Maka seorang yang mengaku mencintai Allah, tapi dia malas atau berat membaca Al-Quran, pengakuannya bohong. Atau orang yang rajin baca Al-Quran, senang tilawah, semangat membaca Al-Quran, tapi dia lebih asyik ngobrol bersama manusia, lebih senang berbicara, lebih senang chat atau ngobrol dengan seseorang daripada baca Al-Quran, maka belum benar, belum jujur cintanya kepada Allah. Kalau sampai pembicaraan manusia lebih disukai daripada pembicaraan Allah, kalau sampai perkataan manusia lebih disukai daripada perkataan Allah, itu Al-Quran. Jadi siapa yang lebih asik ngobrol bersama-sama kawan, asik ngobrol, asik mengikuti berita, asik mengikuti status dan sebagainya, ya, lebih asik buka itu daripada buka kitab Allah, lebih asik ngobrol daripada melantunkan ayat Al-Quran, maka cinta yang kepada Allah itu bohong. Kalau masih lebih mencintai perkataan manusia daripada perkataan Allah. Jadi ini bukti, artinya ujiannya, siapa yang Al-Quran lebih dicintai olehnya daripada perkataan manusia, dan dia asik membaca Al-Quran sambil mentadabburinya, maka insya Allah dia benar mencintai Allah. Dan lihatlah Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah meriwayatkan bahwa pernah suatu malam aku sholat malam bersama Nabi SAW, berdua saja, ya. Maka setelah membaca surat Al-Fatihah, beliau membaca surat Al-Baqarah, surat terpanjang. Kata Hudzaifah yang makmum, aku menyangka mungkin sampai 100 ayat beliau akan rukuk. Mungkin beliau cukup membaca 100 ayat, karena surat Al-Baqarah itu ayatnya panjang-panjang, ya. 100 ayat mungkin beliau rukuk. Ternyata setelah 100 ayat beliau masih terus. Hudzaifah menyangka mungkin menuntaskan surat Al-Baqarah. Dan Al-Baqarah itu berapa ayat? 286. 3 juz lebih, hampir 3 juz, 2 juz lebih. Hudzaifah menyangka nanti kalau sudah selesai surat Al-Baqarah rukuk pasti. Ternyata setelah selesai surat Al-Baqarah, beliau melanjutkan surat An-Nisa, bukan Al-Imran, An-Nisa, surat kedua terpanjang setelah Al-Baqarah. Aku menyangka, kata Hudzaifah, setelah selesai surat An-Nisa beliau pasti rukuk sudah. Mungkin Hudzaifah sudah gemeter kaki-kakinya, ya. Setelah selesai surat An-Nisa, beliau membuka surat Al-Imran, membaca tuntas surat Al-Imran 200 ayat, Al-Imran 200 ayat. Beliau baca surat ini, Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Imran. Kata Hudzaifah, beliau membaca mutarassilan. Karena yang kerap mutarassilan, beliau membaca dengan perlahan, bukan membaca yang cepat, enggak. Beliau membaca dengan perlahan, dengan tajwidnya benar, ya. Setiap kali bertemu dengan ayat yang berisi tasbih, beliau mengucap subhanallah, ya. Setiap melewati ayat yang situ ada tasbih, beliau mengucapkan subhanallah. Setiap bertemu dengan ayat yang situ ada pahala Allah, ada rahmat, ada kabar gembira, beliau mengharap rahmat Allah, berdoa Allah menjadikan rahmatik. Setiap melewati ayat yang berisi ancaman atau adab, beliau berlindung Allah dari adabnya. Jadi bukan cuma baca 3 surat, tapi setiap ketemu ayat tasbih, beliau tasbih. Setiap ketemu ayat tentang rahmat Allah, beliau mohon rahmat Allah. Setiap ketemu ayat tentang adab, tentang ancaman Allah, beliau berlindung dari adabnya. Berarti lebih panjang, karena di sela-sela dengan tasbih, dzikir dan kita. 3 surat beliau baca dengan perlahan, dengan jenak, dengan tenang, dengan bagus. Setelah itu baru rukuk. Setelah itu baru rukuk. Dan rukuknya ini lamanya hampir sama dengan berdirinya. Kalau berdirinya 1 jam, ya, 1 jam lebih, rukuknya hampir seperti berdirinya lama. Di rukuknya itu lamanya hampir sama dengan pembacaan 3 surat itu, lamanya. Kemudian iktidal, sami Allahu liman hamidah. Lamanya iktidal hampir sama dengan lamanya rukuk. Jadi berdirinya lama, rukuknya lama, iktidalnya lama, sujudnya lama. Itu pengakuan kesaksian Hudzaifah. Jadi Nabi betul-betul menikmati bacaan Quran, melantunkan, ya, asik, larut dalam Al-Quran. Sampai gak merasa capek berdiri berjam-jam, ya. Karena cinta kepada Allah, ya. Cinta yang pada Allah itu menghilangkan rasa kantuk, rasa capek dan sebagainya. Larut di dalam cintanya kepada Allah. Ini sarana pertama, itu membaca Al-Quran dengan tadabbur. Dan setiap muslim seharusnya punya hizb, punya apa? Punya bukan jadwal, apa? Jatah, ya. Hizb, artinya dia harus membaca Al-Quran setiap hari. Kalau mampu 1 juz, 1 juz. Kalau nggak mampu mungkin setengah juz.
Dan itu harus dipertahankan. Bukan kalau semangat baca 1 juz, kalau sibuk nggak baca sama sekali. Kalau lagi asyik, lagi semangat baca Quran, kalau nggak baca 1 halaman pun, nggak boleh. Setiap muslim harus punya bagian wirid, punya bagian tertentu dari Al-Quran yang dia baca setiap hari. Nggak boleh luput. Kalau bisa 1 juz bagus, kalau nggak setengah juz. Baca setiap hari. Kemudian yang kedua, sarana yang kedua adalah bertakarub kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang sunnah setelah menjaga ibadah yang wajib. Bertakarub kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, khususnya qiyamul lail, salat malam, tahajud, salat duha, salat rawatib, puasa Senin Kamis, puasa sunnah, zikir pagi dan petang, istighfar, tasbih. Jadi memperbanyak ibadah-ibadah sunnah setelah menjaga benar-benar ibadah yang wajib. Ini akan mengantarkan kepada kecintaan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, melanggengkan zikir kepada Allah dalam segala tingkah laku melalui lisan, kalbu, dan amal perilaku. Jadi berzikir mengingat Allah dalam segala tindak tanduknya, dalam segala perilakunya. Baik berzikir dengan lisannya, astagfirullah, astagfirullah, atau dengan hatinya. Misalnya sedang di mobil, di pasar atau di mana, meskipun lidahnya nggak mengucap zikir, hatinya. Ketika dia melihat tukang buah, ada jeruk, ada buah-buah sebagainya, yang dipikirin bukan cuma harganya, tapi subhanallah, ini rezeki Allah, kekuasaan Allah, buah-buahan beraneka macam, rezeki kepada manusia. Ketika melihat buah-buahan, ingat rezeki Allah. Ketika melihat hujan, masya Allah, rahmat Allah, rahmat biasa. Ketika melihat orang yang sakit terbalik, masya Allah, aku mendapat nikmat Allah. Aku alhamdulillah, aku diberi kesehatan, diberi kesehatan. Ketika melihat apa saja, langsung ingat pada Allah. Jadi hatinya terpaut, nyambung terus dengan Allah. Meskipun tidak mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, tapi dalam melihat segala fenomena di alam selalu dikembalikan kepada Allah. Ada banjir, teguran dari Allah. Ada rahmat, ada hujan, rahmat dari Allah. Ada tumbuh-tumbuhan bertunas. Pokoknya dalam melihat segala-galanya dia kembalikan kepada Allah. Juga dengan perilaku fisiknya. Melangkahkan kaki ke majelis ilmu, ini zikir. Menasihati orang, zikir. Mendengarkan ceramah, zikir. Membantu berkhidmat kepada orang tua, berbagi kepada orang tua, zikir. Jika niatnya ikhlas kepada Allah. Jadi melanggengkan zikir dalam segala tindak tanduknya, baik dengan lisan, dengan qalbu, dengan perilaku. Dan zikir ini pengaruhnya luar biasa, khususnya zikir dengan lisan dan qalbu ya. Ini pengaruhnya luar biasa dalam menumbuhkan cinta pada Allah dalam hati. Sebab orang yang mencintai sesuatu pasti sering mengingatnya. Orang yang mencintai mobilnya, mencintai hartanya atau mobilnya, pasti senang, diingat terus ya. Mencintai anaknya, diingat terus. Pokoknya siapa yang mencintai sesuatu pasti diingat terus. Mencintai orang tuanya, diingat terus. Nah, orang yang jujur mencintai Allah harus banyak mengingat, sering mengingat Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau yang keempat adalah memprioritaskan cinta kepada Allah ketika engkau diliputi hawa nafsu dan berupaya menuju mahabbahnya meskipun jalan terjal menghadangmu. Artinya begini, ketika seseorang itu diliputi hawa nafsu, artinya dia terdorong untuk melakukan sesuatu yang diinginkan hawa nafsu, nafsunya ingin sekali melakukan sesuatu, makan, minum atau yang lain, tapi dia lebih utamakan cinta yang kepada Allah, sehingga dia tinggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu itu karena dia mengutamakan cintanya kepada Allah. Jadi, nafsunya betul-betul tertarik untuk melakukan sesuatu, tapi Allah mencegahnya, Allah melarangnya, maka ditinggalkan karena Allah. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, saya cukupkan 5 saja. Yang kelima adalah musyahadah, ya, penyaksian hati terhadap asma Allah dan sifat-sifatnya. Ya. Penyaksian hati terhadap nama-nama Allah, Asmaul Husna, nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Barang siapa makrifat kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ya, barang siapa yang mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, maka pasti dia akan mencintai Allah. Mengenal Ar-Rahman, menghayati Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Ali, nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Sifat-sifat Allah seperti mengampuni, menyembuhkan orang yang sakit, mengabulkan orang yang berdoa, melindungi orang yang berlindung, mengeluarkan orang dalam kesulitan, ya, menciptakan alam semesta dan segala-galanya, ya, mencukupi semua kebutuhan manusia, mengabulkan doa orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh.
membalas pahala, membalas amal orang kecil dengan pahala berlipat. Pahala yang ringan, amal yang ringan dibalas dengan pahala berlipat. Ini sifat-sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah maha tinggi dan nama-namanya maha indah. Satu saja dari nama Allah kalau kita renungkan, satu saja dari nama Allah kalau kita hayati, kita renungkan, ini akan membuka dalam hati kita pengenalan kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Makanya ilmu yang paling wajib dituntut sebelum yang lain. Sebelum ilmu tentang tafsir, tentang hadis, tentang fikih, tentang yang lain-lain, semua ilmu mulia ya. Ilmu tafsir, ilmu hadis, fikih, semua mulia. Tapi sayyidul ulum, penghulu, pemimpin semua ilmu ini, ilmu tentang asma wa sifat. Mengilmui, memahami tentang nama-nama Allah dan sifat. Ini ilmu yang paling afdal, paling wajib dituntut, paling besar manfaatnya, paling bermanfaat bagi seorang muslim di dunia dan di akhirat. Paling bermanfaat, ilmu yang paling bermanfaat, paling mengokohkan iman, paling wajib dituntut, paling pertama sebelum yang lain, ilmu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kenapa? Ini akan mengantarkan seorang itu mengenal Allah sehingga mencintainya dan mengibadahi semata, mengibadahi kepada Allah semata, tidak mempersekutukan. Jadi ada 10 faktor, 10 asbab yang mengantarkan seorang kepada mahabbatullah. 10, dan saya bahas 5 saja. 5 ini kita lakukan, insya Allah kita akan sampai kepada mahabbatullah, sampai kepada mencintai Allah. Dan terakhir, kalau kita sudah benar jujur mencintai Allah Ta'ala, maka seperti kata pepatah, gayung bersambut ya. Gayung senantiasa bersambut. Kalau kita jujur mencintai Allah, maka Allah pun akan mencintai kita. Bahkan cinta Allah lebih besar. Cinta Allah kepada hambanya jauh lebih besar daripada cinta hamba kepada Allah. Dengan syarat hamba itu jujur mencintai Allah. Kalau dia sudah jujur mencintai Allah, maka Allah akan mencintainya. Dan kecintaan Allah kepada hambanya ini suatu syaraf, suatu kemuliaan yang tidak ada bandingannya ya. Suatu kehormatan besar, suatu anugerah luar biasa ya. Suatu kemuliaan besar yang semua titel, semua kehormatan itu remeh dibanding kecintaan Allah kepada hambanya ya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, ini sudah suatu hal yang sangat luar biasa, sangat akbar. Karena para ulama berkata ya, tidak aneh, hal yang biasa kalau seorang fakir mencintai orang kaya yang berbuat baik padanya ya. Seorang miskin, dia simpati, dia mencintai orang kaya. Seorang yang lemah mencintai orang yang kuat. Seorang bawahan, seorang anak buah mencintai bosnya yang berbaik hati. Wajar, karena dia butuh ya. Atau seorang anak mencintai orang tuanya yang sudah memberikan kasih sayang dan kebaikan. Itu wajar. Tapi yang tidak wajar, yang betul-betul aneh, kalau Allah yang tidak butuh sedikit pun kepada makhluknya. Allah Al-Khaliq yang menciptakan, Allah yang maha kaya dan tidak butuh sesuatu pun kepada siapapun, mencintai hambanya yang fakir, yang lemah, yang kerdil. Ini suatu yang luar biasa. Jadi yang kalau manusia, hamba-hamba ini mencintai Allah, wajar dan wajib. Wajar dan wajib. Memang harus begitu, harus begitu. Kenapa? Karena semua nikmat yang kita kenyang, nikmat yang ada pada kita dari Allah. Semua nikmat yang ada pada kita itu dari Allah. Nggak bisa kita hitung nikmatnya. Maka wajar kita mencintai Allah karena nikmatnya nggak terhingga ya. Nikmat fisik, nikmat lahir maupun nikmat batin. Wajar karena Allah sudah memberi hidayah kepada kita sehingga kita berislam, kita menjadi muslim, menjadi umat Nabi. Itu karena hidayah Allah. Wajar kita mencintai Allah, bersyukur kepada-Nya. Wajar kita mencintai Allah karena nama-namanya maha indah. Dan sesuatu itu dicintai karena keindahan dan kesempurnaannya. Kalau antum melihat gunung yang indah, pemandangan yang indah ya di puncak, antum mencintai itu karena indah. Kalau antum melihat sesuatu yang sempurna ya, bangunan yang sempurna, sesuatu yang sempurna, antum kagum ya. Sesuatu dicintai karena keindahan dan kesempurnaan. Dan apakah ada yang lebih indah dari Allah? Apakah ada yang lebih sempurna daripada Allah? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Allah maha sempurna ya. Maha sempurna, maha indah. Nama-namanya maha tinggi ya. Dan suatu dicintai karena banyak manfaatnya ke kita ya. Orang yang banyak memberi ke kita, kita cintai. Nah, adakah yang lebih banyak pemberiannya daripada Allah? Tidak. Jadi kalau manusia mencintai Allah, memang seharusnya begitu, sudah seharusnya memang. Karena semua dia hidup karena Allah. Allah yang beri hidup, menciptakannya, mencukupi, memberi rezeki. Semua hidupnya bergantung pada Allah. Kalau dia tidak mencintai Allah, ini nggak sesuai fitrah ya. Di manusia memang wajar mencintai Allah karena dia butuh, bergantung lahir batin. Tapi kalau Allah mencintai hambanya, padahal Allah tidak butuh kepada hambanya, ini yang luar biasa. Nah kalau Allah sudah mencintai hambanya, teman-teman sekalian,
maka semua kebaikan dunia dan akhirat akan dikirim kepadanya. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, semua kebaikan dunia dan akhirat akan dikirim kepadanya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau aku sudah mencintai hambaku, maka aku menjadi pendengaran baginya untuk mendengar, aku menjadi penglihatan baginya untuk melihat, aku menjadi tangan baginya untuk memukul, aku menjadi kaki baginya untuk melangkah. Dan kalau dia berdoa kepadaku, pasti aku beri. Kalau dia berlindung kepadaku, pasti aku lindungi. Kalau Allah sudah mencintai hambanya, Allah mengarahkan pendengaran hamba ini, penglihatannya, kakinya, kedua kakinya, kedua tangannya diarahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang diridhoi Allah saja. Allah berikan taufik kepada pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya, kedua kakinya, diberi taufik oleh Allah supaya tidak dilakukan, tidak digerakkan kecuali hal-hal yang baik yang diridhoi Allah. Dan kalau hamba ini berdoa, Allah kabulkan. Kalau berlindung, Allah lindungi. Dan sekarang terakhir saya tanya, Allah SWT menjanjikan surga, jannah bagi orang-orang mukmin yang saleh. Allah menjanjikan surga, jannah yang luas langit dan bumi. Di samping itu Allah juga menjanjikan muhabbat dan ridho, cinta dan ridho bagi orang mukmin yang saleh. Nah, mana yang lebih besar dari dua hal ini? Surganya atau cintanya? Yang lebih agung, lebih besar mana? Surganya yang luas langit, lebih luas dari langit dan bumi, atau cintanya, kecintaan? Mana yang lebih besar? Surga atau cinta? Cinta. Para ulama sepakat bahwa muhabbat, kecintaan Allah kepada hambanya jauh lebih agung, lebih besar daripada surganya. Kenapa? Karena surga itu makhluknya. Surga yang seluas langit dan bumi itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Sedangkan kecintaan Allah itu sifatnya, bukan makhluk. Ketika Allah mencintai hambanya, kecintaan Allah kepada hamba itu bukan makhluknya, itu sifat Allah. Dan sifat Allah pasti lebih besar dari makhluknya, ya. Dan sifat Allah jauh lebih agung, lebih tinggi, lebih besar daripada makhluknya. Oleh karena itu, buktinya apa? Sebutkan dalam hadis, ya. Nanti ketika penghuni surga sudah berkelana di surga, sudah menikmati semua hidangan surga, tiba-tiba mereka mendengar Allah menyeru mereka dan berkata, wahai penghuni surga, ahlal jannah, maukah aku tambahkan kepadamu sesuatu? Ya? Maukah aku berikan kepadamu suatu pemberian selain yang ada ini? Penghuni surga berkata, ya Allah, pemberian mana lagi yang belum kami terima? Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami? Kau sudah memasukkan kami di dalam surgamu, dan kau sudah memberikan kepada kami berbagai macam kenikmatan yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun makhluk. Nikmat yang mana lagi ya Allah yang belum Engkau berikan kepadaku? Tanya penghuni surga. Maka Allah berkata, sekarang aku limpahkan kepadamu ridha. Uhilla lakum ridhai, fala askhatu alaikum abada. Sekarang aku limpahkan kepadaku ridha. Aku limpahkan kepada kalian ridhaku, sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Dan Nabi bersabda SAW, mereka para penghuni surga tidak pernah mendapat karunia pemberian dari Allah yang lebih besar dari ridhonya itu. Mereka para penghuni surga tidak pernah mendapat pemberian dari Allah yang lebih besar daripada ridhonya itu. Ketika Allah menyatakan ridhonya kepada penghuni surga, maka dada penghuni surga itu dipenuhi dengan kebahagiaan. Ya. Jadi penghuni surga itu ketika Allah menyatakan, aku ridho kepada kalian wahai penghuni surga, mereka betul merasakan kebahagiaan yang luar biasa yang mengungguli kebahagiaan buah-buahan dan kenikmatan surga. Ya, ini. Di kebahagiaan kalau seorang itu menerima ridho Allah dan cinta Allah, ini jauh lebih agung daripada jannah, teman-teman sekalian. Ya, itu. Dan memandang wajah Allah di surga, memandang wajah Allah yang mulia di surga, itu kenikmatan puncak di surga, kenikmatan tertinggi, kenikmatan puncak di surga. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah menganugerahkan kepada kita jannahnya, dan semoga Allah memperkenankan kita semua memandang wajahnya di surga kelak, dan semoga Allah melimpahkan kepada kita ridhanya, dan Allah menjauhkan kita dari murka. Ini ya sebagai penutup. Nah, jika ada yang belum jelas atau ingin ditayangkan, saya persilakan.